Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pengurus Masjid Al-Huda yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ibu, apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah. Ramai ibu-ibunya. Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Jadi subuh ini kajian kita tentang sejarah. Kita masih di awal-awal bulan Muharram, tahun baru Hijriyah 1448 Hijriyah. Karena tahun Hijriyah itu dimulai menghitungnya sejak hijrahnya Nabi ke Madinah. Jadi subuh ini kita akan belajar tentang sejarah. Kalau ahad yang lalu Buya kita di Pantai Cermin sudah membahas apa yang harus dilakukan menyambut tahun yang baru, yaitu bermuhasabah diri. Subuh ini kita bahas dari segi sejarah. Mudah-mudahan nanti bisa menambah wawasan kita. Jadi Bapak Ibu, dulu di zaman Nabi, sebelum Nabi itu tak ada tahun. Di Arab itu tak ada tahun. Kalau bulan sudah ada, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 12 bulan ini sudah ada. Nah, bulannya sudah ada nama-namanya. Tapi tahunnya tidak ada. Tak ada pakai tahun. Tahun berapa tak ada. Apa kejadian besar yang terjadi tahun itu, itulah namanya. Masih ingat lahirnya Nabi? Tahunnya disebut dengan tahun gajah. Karena tahun itu ada pasukan gajah yang menyerang. Tak ada pernah Nabi lahir 12 Rabiul Awal tahun 1000 sekian, tak ada. Namanya tahun gajah. Kalau terjadi banjir tahun itu namanya tahun banjir. Ketika meninggal paman Nabi, meninggal istri Nabi, disebut dengan tahun Amul Husni, tahun duka cita. Jadi tak ada angka tahun sezaman Nabi, sebelum Nabi tak ada. Sama juga macam orang-orang tua kita dulu, nenek-nenek, bapak-bapak lah, datuk-datuknya bapak-bapak ini. Kalau kita tanya tahun berapa ibu lahir, tahun berapa nenek lahir, pasti tidak tahu dia tahunnya. Waktu zaman Jepang dulu masuk, waktu zaman Belanda, tahunnya tidak ingat dia. Nah, karena memang begitu orang-orang dulu, tak ada pakai tahun. Masuk meninggal Nabi, lalu naik Abu Bakar. Di masa Abu Bakar pun tak ada tahun, belum ada lagi. Meninggal Abu Bakar menjadi khalifah 2 tahun lamanya. Naik Umar bin Khattab menjadi khalifah.
Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Di tahun kelima masa pemerintahan Umar, Islam sudah sampai ke Mesir, Islam sampai ke Syam, Islam sampai ke Irak. Jadi Islam sudah luas di masa 5 tahun Khalifah Umar bin Khattab. Disitulah timbul masalah. Apa masalahnya? Karena Islam ini sudah besar. Masalah yang pertama, surat-surat sudah banyak. Surat yang datang dari Umar dikirim ke gubernur-gubernur Mesir, Irak, Syam. Jadi di surat itu cuma tertulis bulannya saja. Dalam surat itu hanya tertulis bulannya saja. Misalnya Sa'ban. Sa'ban. Kalau masih satu suratnya, iyalah Sa'ban tahun ini. Sudah bertumpuk 5 surat itu, tertulis Sa'ban. Sa'ban yang kapan ini? Jadi mulai bingung. Apa namanya? Arsip, pengarsipan sudah mulai membingungkan karena tak ada tahun. Menyimpan surat-surat itu tak tahu ini yang Sa'ban yang tahun kapan. Masalah yang kedua, negara-negara tetangga kadang mengirim surat kepada gubernur-gubernur tadi. Dalam surat itu ada tahun, ada tanggalnya. Lalu ketika dibalas surat itu kita tak punya tahun. Jadi dikirimlah surat oleh Abu Musa al-Ash'ari, gubernur Mesir, kepada Umar bin Khattab, menerangkan masalah tentang Islam ini tak ada tanggal. Maka dikumpulkanlah oleh Umar sahabat-sahabat di Madinah. Jadi rapat musyawarah, bagaimana ini datang surat dari Abu Musa al-Ash'ari di Mesir. Kita ini harus ada tanggal, kita ada tahun. Sekarang kapan mulai dihitung tahun dalam Islam? Musyawarah. Usul Khalifah, ya. Kita mulai hitung tahun Islam ini sejak Nabi lahir. Usulan pertama. Sejak Nabi lahir itulah tahun 1. Bagaimana yang lain? Kurang setuju. Kenapa? Karena ketika Nabi lahir, Islam ini belum nampak lagi. Usulan kedua, kalau gitu kita mulai sejak wahyu turun. Wahyu turun, dihitung tahun 1-nya. Bagaimana? Nampaknya belum juga bagus. Karena ketika wahyu turun, Islam ini belum nampak juga. Masih sedikit yang beriman ketika itu. Usulan yang ketiga, bagaimana kalau kita hitung sejak Nabi wafat? Sejak Nabi meninggal dunia dihitung tahun 1. Kata yang lain, kalau sejak Nabi wafat dihitung, nanti setiap tahun kita sedih. Namanya bukan tahun Hijriah tapi tahun Ta'ziyah. Setiap berganti tahun menangis semua. Jadi kurang bagus. Usulan yang keempat, bagaimana kalau kita hitung sejak Nabi hijrah, sejak Nabi pindah ke kota Madinah. Usulan ini sebagian ada yang mengatakan dari Ali bin Abu Thalib, sebagian ada yang mengatakan dari Umar bin Khattab. Terserah yang mana. Lalu kata Umar, al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Ya, mantap nih.
karena hijrah itu menampakkan mana yang hak dan mana yang batil. Nah, ini usulan yang paling mantap, paling bagus. Jadi dihitunglah tahun Hijriah mulai dari sejak Nabi hijrah ke kota Madinah, makanya namanya Hijriyah. Tadi lupa kita, tuan guru kita Ustaz Dr. Suhaimi sudah datang. Lanjut ya Ustaz. Jadi tahun Islam itu mulai dihitung sejak Nabi pindah ke kota Madinah. Jadi selama 23 tahun Nabi hidup tak ada. Selama Abu Bakar 2 tahun tak ada. Selama Umar 5 tahun sebelumnya tak ada. Berarti bid'ah ini tahun baru Islam. Maka jangan dicari-cari dalam sejarah sahabat memperingati tahun baru Islam, tak akan adul. Nabi memperingati tahun baru Islam tak ada. Wa kullu bid'atin dolalah. Ini berarti ini bid'ah nih. Setiap yang bid'ah itu masuk neraka. Nah, jadi tak ada di zaman Nabi, tak ada zaman Abu Bakar, hanya ada di mulai masa 5 tahun pemerintahan Umar bin Khattab. Itu sejarah tahun baru Islam Hijriah. Sekarang bagaimana kisah hijrahnya Nabi? Ini perlu kita tahu bersama. Bagaimana kisah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Hijrah ini tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba. Tapi hijrah ini perlu persiapan panjang. Sejak mulai Bai'at Aqabah yang pertama, tahun 12 kenabian, musim haji, bulan Zulhijjah, tahun 12 kenabian. Datang orang dari Madinah sebanyak 12 orang. 12 orang datang dari Madinah musim haji mencari Nabi, ingin berjumpa dengan Nabi. Berjumpalah sembunyi-sembunyi pada malam hari. Lalu mereka menyatakan keislamannya, berjanji, berbaiat kepada Nabi, berjanji akan membela Nabi. Setelah mereka masuk Islam, 12 orang tadi selesai musim haji, dikirim oleh Nabi sahabat Mus'ab bin Umair bersama mereka untuk ke Madinah, untuk mengajarkan tentang Islam, mengajarkan sholat, mengajarkan akidah Islam. Jadi diutus Mus'ab bin Umair sama mereka. Kemudian tahun depannya, musim haji tahun depannya lagi, tahun ke-13 kenabian, bertambah banyak yang datang. Bertambah banyak yang datang. 75 orang. Tahun keduanya 75 orang yang datang dari Madinah, berbaiat kepada Nabi, menyatakan keislaman dan akan berjuang, mengorbankan nyawanya demi membela Nabi. Dan mereka mengajak Nabi pindah ke kota Yasrib. Waktu itu Yasrib masih namanya. Nah, jadi mulai dari situ persiapan hijrah. Jadi setelah selesai Bai'at Aqabah yang kedua, musim haji Zulhijjah, setelah itu mulailah berangsur-angsur sahabat-sahabat Nabi pindah. Ada yang perginya sendiri-sendiri, ada yang berkelompok secara sembunyi-sembunyi. Malam biasanya pergi. Mulai pindah satu persatu ke Madinah.
Yasrib waktu itu. Sampailah bulan Safar, Zulhijjah, Muharram, Safar. Ketika bulan Safar sudah pindah semua sahabat-sahabat, hanya tinggal di Makkah waktu itu Nabi, Ali, Abu Bakar, tinggal 3 orang. Yang lain sudah pindah. Umar sudah berangkat hijrah, Utsman sudah berangkat hijrah, sahabat-sahabat yang lain sudah pergi. Hanya tinggal di Makkah Nabi, Ali, Abu Bakar, kemudian anak-anak Abu Bakar. Tinggal itu saja. Nah, jadi kalau menyelamatkan diri, Nabi terakhir Pak, suruhnya kawan-kawan yang pergi dulu. Kalau makan gitu juga, suruh sahabat-sahabatnya pergi makan dulu. Kalau yang enak-enak lah disuruh orang lain dulu sama Nabi. Kalau kita menyelamatkan diri, kita dulu ya. Kalau mau lari, kita lari dulu. Jadi kalau jadi pemimpin, lari paling terakhir, jangan paling dulu lari menyelamatkan diri. Pergi dulu semua lain. Tinggal hanya Nabi, Ali, dan Abu Bakar. Maka pada tanggal 26 Safar, hari Kamis, ingat harinya Kamis pagi, 26 Safar, berkumpullah kepala-kepala suku Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal ketua sidang. Mereka berkumpul di Darun Nadwah, balai adat tempat orang-orang Quraisy bersidang. Apa agendanya? Agendanya apa yang harus dilakukan terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau kita apakan dia? Ini sahabat-sahabatnya yang lain sudah pada pergi nih. Tak ada lagi pengikutnya di sini. Kalau kita biarkan bahaya. Mereka pindah ke Madinah. Apa bahayanya? Sebetulnya yang ditakutkan orang Quraisy ini bukan Islam ini bukan agama itu yang ditakutkannya, tapi piti masuk, masalah piti. Jadi peta Arab itu nampak tak ya? Peta Arab itu Yaman di bawah, di atasnya Makkah, Madinah, Syam, Palestina. Yaman, Makkah, Madinah, Syam. Jadi orang Makkah ini dalam surah Al-Quraisy disebutkan li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Perjalanan dagangnya 2. Musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam, ke atas. Kalau musim dingin dia ke bawah, ke Yaman, musim panas ke atas. Nah, perjalanan menuju Syam ini harus lewat di Madinah. Ada Madinah di antaranya. Dari Makkah ke Syam harus lewat Madinah dulu. Kalau sempat besar kekuatan Islam di Madinah, tentu tak aman lagi jalan berdagang. Perdagangan jalan menuju Syam ini. Nah, itulah yang ditakutkan oleh orang-orang Quraisy ini. Bahaya. Karena perjalanan dagang itu bukan main-main omsetnya. Sekali perjalanan ke Syam itu, satu rombongan itu bisa omsetnya mencapai 250.000 dinar emas. Kalau dirupiahkan Pak, 2 triliun lebih sekali rombongan, 2 triliun omsetnya. Nah, itulah yang dikhawatirkan kalau sempat kuat Islam di Madinah. Jadi ini harus dicegah karena pemimpinnya masih ada di Makkah.
Nah, jadi gimana? Usul satu orang. Abu Aswad usul, kita tangkap saja Muhammad, kita masukkan dalam kerangkeng, kita jemur di tengah terik matahari di padang pasir. Nah, pernah ada orang dibuat macam ini. Ada seorang penyair ditangkap, dia dimasukkan dalam kerangkeng, dibiarkan kering sampai mati. Lalu yang lain ada yang tak setuju, kurang setuju dia. Walaupun pendukungnya tak ada lagi di sini, tapi bisa saja mereka balik menyelamatkannya. Bahaya ini, terjadi perang nanti. Kurang setuju. Usul kedua dari Abu Al-Bakhtari, bagaimana kalau kita usir saja dari Makkah? Oh, tak bisa lah. Ini yang paling bahaya lagi. Kalau keluar dia dari Makkah ini, dia ini perkataannya lembut, akhlaknya baik, banyak orang akan mudah tertarik, mudah dia nyari pengikutnya. Kalau kita usir, nanti balik lagi dia bersama banyak pasukan. Oh, bahaya. Jadi tak setuju juga. Usulan yang ketiga, bagaimana kalau kita bunuh saja? Kita bunuh, selesai cerita. Setuju orang dibunuh, tapi timbul masalah. Kalau kita bunuh, nanti Bani Hashim balas dendam. Siapa yang berani? Karena suku Bani Hashim ini suku yang terkemuka di Mekah. Walaupun banyak yang belum masuk Islam, tapi kalau masalah suku, asal ada orang dari suku mereka yang mati, terbunuh, yang lain ini balas dendam, walaupun tak peduli agama. Itu pula hebatnya orang-orang Quraisy. Walaupun yang masih belum Islam, tapi tetap akan membalas dendam. Nah, jadi gimana? Ada enggak yang berani suku yang mau membunuh? Tak ada yang berani. Nah, disitulah timbul bisikan setan kepada Abu Jahal. Diusulkan Abu Jahal, kita bunuh beramai-ramai. Setiap suku mengirim satu orang utusan, lalu semua suku ini datang sekaligus membunuhnya. Jadi kalau mau balas dendam Bani Hashim, kepada siapa balas dendam? Harus balas dendam kepada semua suku. Tak akan berani mereka. Inilah usulan yang paling jitu dari Abu Jahal. Memang namanya Abu Jahal, bapak bunga, tapi kalau masalah ini pintar dia. Gimana yang lain? Setuju? Setuju langsung semuanya. Inilah mungkin awalnya ide korupsi berjamaah, Pak. Ide korupsi bersama-sama. Kalau sudah yang harusnya menangkap korupsi, yang harusnya menuntut korupsi, yang harusnya mengadili korupsi juga, yang harusnya mengawas korupsi juga, maka korupsi berjamaah ini aman nih. Aman, tak ada yang akan melapor, tak ada yang akan menangkap. Nah, ini dari sinilah, dari ide Abu Jahal ini korupsi berjamaah. Maka diutuslah 11 orang dari setiap suku, 11 orang. Abu Jahal ketuanya. Abu Jahal, Al-Hakam bin Abu As, Uqbah bin Abu Mu'aid, An-Nadir bin Al-Haris, Umayyah bin Khalaf, Zam'ah bin Al-Aswad, Tu'aimah bin Adi, Abu Lahab. Abu Lahab ikut juga, utusan dari Bani Hashim. Ubay bin Khalaf, Nubih bin Al-Hajjaj, Munabbih bin Al-Hajjaj. Ini anak-anak muda banyak nih. Dikasih pedang satu yang paling tajam untuk membunuh Nabi. Jadi kapan akan kita eksekusi rencana ini? Tadi rapatnya Kamis pagi, langsung nanti malam kita laksanakan rencana kita ini, kata Abu Jahal.
Jadi setuju, yang lain setuju. Jadi ditutuplah rapat pada pagi itu. Pulang untuk bersiap-siap. Mereka rapat di Darun Nadwa. Ternyata intel Jibril alaihissalam sudah sampai dulu kepada Nabi, melaporkan bahwa orang-orang ini sudah berencana untuk membunuh Nabi pada malam hari. Maka turunlah perintah bahwa Allah perintahkan Nabi untuk segera hijrah. Dilaporkan oleh Jibril kepada Nabi. Jadi intel Nabi itu canggih. Belum tak ada Nabi di situ, tapi ada intel tak nampak. Maka siangnya pergi Nabi ke rumah Abu Bakar, menyampaikan bahwa perintah hijrah sudah turun. Kapan ya Rasulullah? Nanti malam kita berangkat, kata Nabi. Abu Bakar ini sudah mempersiapkan untuk hijrah ini sudah lama. Hanya tinggal menunggu perintah dari Nabi saja. Abu Bakar sudah menyiapkan kuda, sudah menyiapkan unta, sudah menyiapkan bekal, sudah mencari orang untuk penunjuk jalan. Jadi tinggal berangkat saja, tinggal nunggu perintah Allah. Oke, siap Nabi, kata Abu Bakar. Maka malamnya, di awal-awal malam, habis maghrib lah kira-kira, sudah berkumpul 11 orang ini mengepung rumah Nabi. Sudah standby. Di dalam rumah itu ada Nabi dan Ali bin Abi Thalib. Berdua saja. Diperintahkan oleh Jibril supaya Nabi jangan tidur di tempat tidurnya malam itu. Maka Nabi suruh Ali menggantikan dia di tempat tidur. Pakai selimut yang biasa dipakai oleh Nabi. Jadi selimut biar tak nampak. Kira-kira menjelang setelah Isya keluar Nabi. Orang ramai di pintu menunggu. Nabi keluar tapi tak ada yang tahu. Tak ada yang nampak. Diambil Nabi pasir, ditaburkan ke atas kepala orang-orang. Mereka tak melihat sedikit pun. Itulah yang disebutkan dalam surah Yasin. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kami jadikan di depan mereka dinding, di belakang mereka dinding. Kami tutup mata mereka sehingga mereka tak bisa melihat. Bukan tidur mereka. Ada sebagian yang bercerita mereka tertidur, tidak. Terbangun masih di awal-awal malam, tapi mereka tak bisa melihat, tak nampak. Ini doa kalau ada razia besok, Pak, coba aja doa ini. Kalau pergi ke Pekanbaru pas ada razia baca waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa awshaynahum fa hum la yubsirun. Pas lewat prit dengan polisi. Kok masih nampak nih? Tak mempan nampaknya nih. Rupanya polisi itu pun baca juga. Udah tahu dia. Jadi setelah Nabi pergi, ada orang lewat di situ. Entah orang, entah setan. Dalam kitab ini, cerita ini dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, Sirah Nabawiyah. Ada orang lewat. Ngapain lagi kalian di situ? Kami ini nunggu Muhammad. Kami mau membunuh Muhammad. Udah keluar dia tadi. Masa kalian tak lihat dia keluar? Itu dia menaburkan pasir di kepala kalian tuh. Coba tengok, digini-gini kan pasir kepala orang itu. Iya pula ya. Ditengoknya ke dalam. Masih ada itu, masih tidur. Padahal itu Ali kan. Jadi tidak curiga mereka, tetap saja mereka nunggu.
Jadi kapan mau masuk untuk membunuh Nabi ini? Kata mereka nantilah di tengah malam. Rupanya sampai tengah malam pun tak ada juga, tak masuk juga mereka. Masih nunggu juga sampai pagi, sampai subuh. Tak masuk juga sampai subuh. Sudah subuh, barulah mereka masuk ingin membunuh. Untung waktu itu dibuka dulu selimut. Kalau tidak dibuka, maka syahidlah Ali waktu itu. Dibuka selimut, ternyata bukan Nabi, ternyata Ali bin Abi Thalib. Nah, itu Nabi kalau yang bahaya-bahaya dikasih ke keluarganya, karena Ali ini keluarganya, keluarga Nabi, dikasih tugas yang berbahaya itu kepada keluarga. Kalau kita sekarang yang enak-enak aja dikasih ke keluarga, yang susah-susah, yang tak enak dikasih orang lain. Di situ pula hebatnya Ali ini, Bu. Dia siap menanggung risiko. Padahal itu mati tentangannya. Ya kan? Kalau sempat tak dibuka selimut itu langsung ditusuk saja meninggal. Tapi Ali siap. Ibu-ibu kira-kira kalau disuruh menggantikan ada resiko suaminya bisa berbahaya, bisa mati, mau ibu menggantikannya, Bu? Tidak mah? Itulah Pak, ibu-ibu oleh. Padahal kita udah setengah mati-matian menafkahinya kan. Pas itu nggak mau. Makanya ibu-ibu ini kalau masang gas itu kita nih suruh, Pak. Kenapa? Karena kalau meledak gasnya itu dia pergi, kita yang mati. Tak mau. Asal masang gas suruh awak, bang masang gas. Dia pergi jauh-jauh. Apa hal maksudnya kan? Maksudnya kalau gas itu meledak kita aja yang mati. Tapi Ali mau dia menggantikan tempat Nabi, risikonya mati. Jadi sampai Nabi ke rumah Abu Bakar, dari rumah Abu Bakar pergi ke Goa Sur. Goa Sur. Ini kayaknya nggak selesai cerita kita ini sampai habis jam 6. Sampai ke Goa Sur. Bapak-bapak yang sudah pergi umroh pasti banyak. Yang sudah sampai ke Goa Sur ada enggak? Waktu umroh itu. Kalau ada tunjuk tangan. Enggak ada. Tak ada yang sampai ke Goa Sur. Kenapa? Karena memang sulit, susah. Goa Sur itu letaknya sekitar 7 kilo dari kota Mekah, dari Masjidil Haram. Naik ke atasnya ada yang mengatakan 500 meter, ada yang 600 meter. Jalannya bukan bagus, batu-batu. Kalau mau tahu coba tengok YouTube orang naik ke Goa Sur. Ustaz Dr. Suhaimi sampai. Saya sudah sampai. Batu-batu, curam. Sekarang itu, apalagi dulu zaman Nabi, berangkatnya malam, gelap, berbahaya. 500 meter itu sama naik gedung 150 lantai, naik tangga 150 lantai ke atas. Waktu itu usia Nabi 53, usia Abu Bakar 51. Kita sekarang usia 30, mungkin tak berapa jam baru sampai ke Goa Sur. Doakanlah saya nanti sampai ke sana ya. Jadi bisa kita ceritakan ulang nanti. Bisa diceritakan ulang nanti bagaimana realnya kan, rasanya naik ke sana. Ustaz Abdul Hadi besok kalau sampai jadi berangkat, usahakan sampai ke Goa Sur. Oke? Biar tahu kita bagaimana rasanya merasakan perjuangan Nabi itu.
Ya, kecil saja dia. Masuk. Jadi Gua Sur itu letaknya di selatan Makkah, di sini. Madinah padahal di sini. Jadi arah Nabi itu ke belakang dulu, memutar, baru ke atas arah Madinah. Orang-orang sibuk mencari langsung ke arah Madinah. Ini pintar hebatnya Nabi, cerdas. Kalau mau ke mana lagi? Ke Becaklubi. Mau ke Becaklubi tapi arahnya ke sana dulu, ke Pasar Minggu dulu. Kilo 14. Orang sibuk mencari ke sana, padahal Nabi di sini. Sembunyi di dalam Gua Sur itu. Tadi berangkatnya Kamis malam Jumat. Kamis malam Jumat dalam Gua Sur. Jumat malam 1 masih dalam Gua Sur. Sabtu malam Ahad masih dalam Gua Sur. 3 malam sembunyi di dalam gua. Orang udah sibuk mencari. Abu Jahal CS sibuk mencari kemana-mana di jalan-jalan arah ke Madinah. Tidak jumpa lah, tidak jumpa. Udah 3 hari, udah agak tenang suasana, baru Nabi pergi keluar. Nah, selama 3 malam dalam Gua Sur itu ada yang bertugas sebagai intel, namanya Abdullah bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar, Abdullah namanya. Kalau malam dia datang ke goa membawakan makanan, menjelang subuh dia pulang ke Mekah mendengarkan berita yang ada di Mekah, apa perkembangan orang ini mencari kemana. Malam balik lagi dia ke goa menyampaikan kepada Nabi dan ayah. Ada juga yang bertugas di bawah sebagai pura-pura pengembala kambing. Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini pembantunya Abu Bakar. Pembantu Abu Bakar. Dan ketika akan berangkat Ahad malam Senin. Ahad malam Senin akan berangkat, datanglah Asma binti Abu Bakar, anak Abu Bakar yang perempuan, Asma, membawakan bekal untuk di perjalanan, selama perjalanan. Nah, jadi Ahad malam Senin baru bertolak dari Goa menuju Madinah. Ditunjuklah satu orang penunjuk jalan namanya Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid. Waktu itu belum Islam, tidak Islam agama ya, Abdullah bin Uraiqid penunjuk jalan. Tapi Abu Bakar dan Nabi percaya sama dia karena dia jujur. Ini dalil boleh memakai tenaga orang yang non Islam dalam hal perkara duniawi. Boleh bekerja sama dengan yang non Islam. Karena waktu itu penunjuk jalan itu juga tidak beragama Islam. Maka berangkatlah, bertolak Ahad malam Senin. Lalu dalam perjalanan ada beberapa kejadian. Yang pertama, dalam perjalanan itu ada mereka berjumpa. Ternyata Abu Bakar ini lebih terkenal karena dia sudah menjadi pedagang lama. Banyak orang kenal dengan Abu Bakar, tapi dengan Nabi kurang kenal. Jadi dalam perjalanan itu 2 onta 4 orang. Nabi bonceng dengan Abu Bakar, kemudian Abu Fuhairah dengan Abdullah bin Uraiqid bonceng, 2 onta 4 orang. Nah, Abu Bakar dan Nabi, Abu Bakar kalau bersama Nabi, Abu Bakar duduk di belakang, Nabi di depan. Ketika berjumpa dengan orang, ditanya Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, siapa kawanmu itu yang di depanmu itu?" Kata Abu Bakar, "Dia penunjuk jalanku." Penunjuk jalanku. Maksud dia penunjuk jalan dalam agama. Orang tak kenal. Lalu berjumpa lagi lewat mereka di tenda Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini terkenal dermawan.
Asal ada orang yang habis bekalnya dalam perjalanan, singgah di tempat dia, dikasih minum, dikasih makan. Singgah pula Nabi dan Abu Bakar di tenda Ummu Ma'bad ini. Wahai Ummu Ma'bad, ada susu kambing yang bisa kami minum? Kata Ummu Ma'bad, tak ada wahai tuan. Sekarang musim paceklik pula, makanan pun tak ada. Lalu nampak oleh Nabi satu kambing, ada satu ekor kambing di samping tenda itu, samping rumah. Itu kambing apa wahai Ummu Ma'bad? Itu kambingnya sudah tua. Memang dia betina wahai tuan, tapi sudah tua, tak ada susunya lagi. Boleh kami coba perah? Kata Nabi. Silakan. Diusap oleh Nabi apa namanya, susu kambing itu. Bayangkan susu kambing Mbak ya, jangan yang lain. Diusap, diucap oleh Nabi, Bismillahirrahmanirrahim. Gumbung kantong susu itu, gumbung. Lalu diperas penuh, mangkok ember itu penuh, diminum oleh Nabi dan Abu Bakar. Disisakan satu ember untuk Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad heran, takjub dia, bisa pula kambing yang sudah mandul, sudah tua, bisa tiba-tiba banyak susunya. Padahal selama ini tak pernah ada susunya. Pulang suaminya, lalu berangkatlah terus lanjutkan perjalanan Abu Bakar dan Nabi. Pulang suaminya, kok bisa ada susu ini? Dari mana datangnya? Ada tadi orang singgah di sini, kata Ummu Ma'bad. Luar biasa diceritakannya lah. Bisa ada susunya. Oh, mungkin itulah pemuda yang dicari-cari oleh orang Quraisy itu. Di Makkah sekarang lagi sibuk, kata dia. Kata suaminya jadi Abu Ma'bad. Kalaulah seandainya bisa aku menemani perjalanannya, oh betapa senangnya hatiku, kata Abu Ma'bad suaminya. Itu salah satu mukjizat Nabi. Dan dalam perjalanan itu ada satu orang, satu-satunya orang yang bisa mengejar Nabi. Namanya Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik. Ketika Suraqah bin Malik duduk-duduk di kedai kopi lah kalau kita minum tetolu ya. Ada orang datang bercerita, tadi aku lihat ada nampak bayangan di sebelah sana. Itu kan jarang orang lewat di situ. Itulah mungkin orang Quraisy yang sedang dicari-cari itu. Kata Suraqah, tidak mungkin itu. Itu mungkin orang lagi apa, lagi nyari apa. Padahal dalam hatinya yakin ya. Diam-diam pergi dia menyelinap lewat di belakang-belakang, pergi dikejarnya. Supaya orang lain tak ada yang ikut. Karena imbalannya 100 ekor onta. Siapapun yang bisa menemukan Nabi Muhammad hidup atau mati dapat 100 ekor onta. Pergilah Suraqah bin Malik mengejar. Dan berjumpa, nampak sudah dekat mengejar Nabi dan bukan pakai onta, dia mengejar pakai kuda. Sudah dekat ingin menangkap, terperosok kuda Suraqah bin Malik tadi. Terperosok, jatuh dia. Ditegakkannya kuda, dinaiki lagi, dikejar lagi. Sudah dekat, terperosok lagi. Sampai 3 kali. Yang ketiga kalinya baru ngaku dia. Nah, ini bukan orang biasa. Karena dia ini hebat berkuda. Tak pernah dia terjatuh berkuda. Tiba-tiba 3 kali terjatuh. Lalu dipanggilnya lah, wahai Tuan. Dipanggilnya lah. Lalu dia menawarkan, bagaimana kalau aku ikut perjalanan untuk melindungi kalian? Kata Nabi, tak perlu. Cukup kasih tahu kalau ada orang yang ingin mencari kami ke arah sini, kasih tahu kalau kami tak ada di sini. Nah, jadi amankan. Oh gitu aja, ya. Ditawarkannya hartanya, tapi tak diterima juga oleh Nabi. Lalu ketika dia mau pergi, dijanjikan oleh Nabi tanda-tanda nubuah.
Bagaimana Suraqah menurutmu kalau engkau nanti memakai pakaian Raja Persia? Wah, hebat kali aku, kata Suraqah. Betul tuh. Ya, insya Allah nanti terwujud ketika masa Umar bin Khattab. Suraqah memakai baju Raja Persia, disuruh oleh Umar. Pakai ini. Nabi dulu sudah menjanjikan kau pakai baju Persia. Waktu itu sama kita. Bagaimana nanti kalau kita, menurutmu engkau memakai baju Donald Trump? Karena waktu itu raja yang berkuasa itu Persia. Kan mustahil kan? Mustahil. Tapi nanti terwujud ketika masa Umar bin Khattab. Itu Suraqah bin Malik, dia masuk Islam. Itulah dalam perjalanan beberapa kisahnya. Singkat cerita, sampailah di Kuba. Berapa hari perjalanannya? Kalender. Keluar dari rumah 26 Kamis malam Jumat. 26, 27, 28 dalam goa. 29 Ahad malam bertolak ke Madinah. Ini yang hijau ini dalam perjalanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hari dalam perjalanan. Sampai di Kuba Senin 8 Rabiul Awal. Senin 8 Rabiul Awal sampai di Kuba. Tinggal di Kuba 4 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nabi dirikan satu masjid di Kuba. Itulah masjid pertama yang didirikan dalam Islam. Disebutkan oleh Allah dalam Quran, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Itulah masjid yang didirikan atas dasar takwa. Masjid pertama, Masjid Kuba. Sahabat-sahabat yang lain sudah menunggu di Kuba ini. Memang di Kuba ini mereka menunggu. Umar di situ juga, sahabat-sahabat yang lain. Hari Jumat mereka bertolak ke Madinah. Jarak Kuba ke Madinah sekitar 5 km. Betul Ustaz? Sekitar juga ya, 5 km. Jadi dari Kuba ini rombongan sekitar berjumlah 100 orang berjalan, dan waktu sholat Jumat sampai di daerah Bani Salim bin Auf. Situ sholat Jumat, pertama kali sholat Jumat dalam Islam di Bani Salim. Setelah sholat terus perjalanan ke Madinah, sampailah di kota Madinah siangnya setelah Jumat, mungkin agak-agak sekitar jam 2. Dan orang-orang yang ada di Madinah, sejak tersiar kabar Nabi melakukan perjalanan dari Makkah ke Madinah, mereka sudah hitung-hitung. Biasanya perjalanannya sekitar 7 hari, tapi tadi kan sembunyi dalam goa dulu 3 hari. Sekitar 7 hari, dihitung-hitunglah. Sejak 7 hari itu mereka setiap hari keluar menunggu. Setiap hari mereka keluar menunggu. Apakah hari ini akan sampai? Ada yang manjat-manjat nengok, tak ada juga, balik lagi pulang. Besok keluar lagi. Jadi ketika Nabi sampai itu mereka sudah menunggu, antusias luar biasa menunggu. Disitulah mereka nyanyikan syair, Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Ini Ustaz Abdul Hadi besok dibawakan syair. Telah terbit bulan purnama. Mereka tabuh gendang, saking senang menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Madinah. Sejak Nabi tiba, semua orang mengajak singgah ke rumah. Ya Rasulullah, mari singgah ke rumah kami, mari singgah ke rumah kami. Kata Nabi, biarkan onta ini berjalan. Di mana nanti dia berhenti, disitulah aku berhenti.
Maka berhentilah onta itu di tempat Masjid Nabawi sekarang. Nah, didirikan Nabi masjid di situ. Nabi menginap sementara di rumah Abu Ayyub. Tak jauh dari onta itu berhenti ada rumah Abu Ayyub. Situ Nabi menginap sementara. Sejak Nabi sampai di Yasrib, maka dirubahlah nama kota itu menjadi Al-Madinatul Rasul, Al-Madinatul Rasul Munawwarah. Madinah, sekarang namanya disingkat jadi Madinah saja. Madinah itu artinya kota. Madinatul Rasul, kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah kisah singkat, tak singkat juga, panjang juga, perjalanan Rasulullah hijrah. Dari kisah ini apa yang Bapak bisa tangkap? Bahwa hijrah itu sulit, membutuhkan perjuangan yang berat. Naik ke Gua Sur, sembunyi. Tadi lupa menceritakan ketika sembunyi itu Abu Bakar disengat binatang berbisa. Nah, lalu diludahi oleh Nabi, sembuh sehat. Tantangannya nyawa, berat perjalanan hijrah. Ini totalnya dari tanggal 26 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hari baru sampai di Madinah. Padahal Isra Mi'raj dari Makkah ke Palestina hanya 1 malam bisa. Naik pula ke Sidratul Muntaha. Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau, dari Makkah ke Madinah ini sekedip mata bisa sampai. Tapi tidak. Karena dalam perjalanan itu ada hikmah yang harus kita ambil. Perjalanan hijrah ini sulit, maka dia butuh kawan. Nabi kawan, Abu Bakar kawan dekat. Butuh keluarga, dukungan keluarga, keluarganya Abu Bakar. Butuh orang-orang di sekeliling kita. Maka kalau kita sudah hijrah, ingin hijrah yang lebih baik, berjamaah. Nah, berjamaah, inilah salah satunya majelis kita, berjamaah. Ada kawan-kawan yang akan saling mengingatkan. Ketika dalam gua itu Abu Bakar ketakutan, diingatkan oleh Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Kalau kawan-kawan kita baik, orang-orang beriman, orang-orang soleh, ketika kita sulit akan datang kawan mengingatkan, menguatkan kita. Itu gunanya berjamaah, berkawan. Mudah-mudahan dengan semangat hijrah ini kita pun menghijrahkan diri kita menjadi lebih baik ke depannya. Dulu yang tidak suka pengajian, hijrah menjadi suka pengajian. Dulu yang sholatnya masih di rumah, hijrah menjadi sholat berjamaah di masjid. Dulu yang masih pelit, kalau lewat kotak ngasihnya 2.000, hijrah menjadi 2.500. Tidak lah, jadi 20.000 ya, 10.000, paling tidak 5.000 ya. Hijrah menjadi pribadi yang lebih baik. Nabi sampai tanggal 12 Rabiul Awal di Madinah tadi, 12 Rabiul Awal. Kalau dihitung yang sampai di Kuba tanggal 8 Rabiul Awal, paslah umur Nabi 53 tahun. Kalau yang berpendapat Nabi lahir 9 Rabiul Awal. Kalau yang berpendapat Nabi lahir 12 Rabiul Awal, pas juga 53 tahun sampai di Madinah. Pas. Itulah salah satu mukjizat. Mudah-mudahan kita tetap diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam iman, dalam amal saleh. Amin. Al-azaniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم جسدنا وسلم أموالنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.